Bacaan pertamanya dari Misa Harian. Sedangkan bacaan pertama hari ini yang kita peringati hari ini dari kitab Perjanjian Baru, yaitu surat kepada orang Ibrani, di mana diceritakan di situ bahwa penderitaan, cercaan, bahkan siksaan sebagai suatu hukuman yang tidak adil adalah suatu sukacita bagi para pengikut Kristus, bagi yang percaya. Dan ini sangat berkaitan dengan kemartiran dari Santo Angelus yang kita rayakan. Demikian juga dalam Injil diajak atau diminta kepada kita, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Oleh karena itu, kita perlu terus belajar dan terus menghayati bahwa iman kepada Yesus adalah yang utama di dalam hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama. Hari ini kita peringati Santo Angelus, imam dan martir. Angelus adalah salah seorang karmelit pertama dari Gunung Karmel yang tiba di Sisilia. Menurut sumber yang patut dipercayai, ia dibunuh oleh orang-orang kafir di Likata pada pertengahan pertama abad ke-13. Setelah dinyatakan sebagai martir, jenazahnya ditempatkan di sebuah gereja yang didirikan di tempat kematiannya. Baru pada tahun 1632, relikwinya dipindahkan ke dalam gereja Karmel. Penghormatan kepada Santo Angelus dari Sisilia tersebar ke seluruh Ordo Karmel dan juga di antara rakyat saat itu. Ia diangkat sebagai pelindung banyak tempat di Sisilia. Bahkan hingga dewasa ini, orang-orang saleh memohon bantuan Santo Angelus ketika berada di dalam kesulitan mereka dan dengan penuh iman menghormatinya. Demikianlah riwayat hidup, riwayat singkat Santo Angelus, imam dan martir yang kita rayakan hari ini. Mari kita bersama mengawali perayaan Ekaristi ini dengan mohon ampun seraya mengakui dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Moga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Engkaulah kekuatan umat beriman dan mahkota para martir. Engkau telah memanggil Santo Angelus dari Ordo Karmel untuk menang secara gemilang atas derita kemartiran. Semoga berkat doanya kami setia mengikuti teladannya, agar kami sungguh mampu memberi kesaksian tentang kehadiran dan kebaikan-Mu hingga akhir hidup kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu Filipus di Samaria,
Berkatalah seorang malaikat Tuhan kepadanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menyusur jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang. Ia duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera mendekat dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat yang ada airnya. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia menjelajah daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Pujilah Allah kami, hai para bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takwa kepada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, sabda Tuhan. Barang siapa makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu,
Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun darinya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang ada di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Tadi bacaan pertamanya dari Misa Harian. Sedangkan bacaan pertama yang kita rayakan hari ini, yang kita peringati hari ini, dari kitab Perjanjian Baru, yaitu surat kepada orang Ibrani, di mana diceritakan di situ bahwa penderitaan, cercaan, bahkan siksaan sebagai suatu hukuman yang tidak adil adalah suatu sukacita bagi para pengikut Kristus, bagi yang percaya. Dan ini sangat berkaitan dengan kemartiran dari Santo Angelus yang kita rayakan. Demikian juga dalam Injil diajak atau diminta kepada kita, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Oleh karena itu, kita perlu terus belajar dan terus menghayati bahwa iman kepada Yesus adalah yang utama di dalam hidup kita. Agunglah misteri iman kita, dalam dunia, selamatkan kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Biji gandum yang tidak ditanam dan mati akan tetap tinggal sebiji. Tetapi jika mati, berbuah banyak sekali. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang maha belas kasih, dengan gembira kami menyambut kurnia-Mu pada peringatan Santo Angelus martirmu ini. Dengan perayaan perjamuan ilahi ini, kami mewartakan kematian putra-Mu. Semoga kami juga bangkit dan berjaga bersama Dia dengan segala martir-Mu. Khususnya bagi saudari Cecilia Penny Suryaning Tias yang telah Engkau panggil dan kami peringati hari ini. Sebab Kristus Tuhan, Dialah pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Haleluya, haleluya.